Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Dika di Asiknya Belajar Matematika. Oke, teman-teman, ini contoh soal yang pertama ya. Jika 30 dibagi A itu bulat positif, apabila A-nya juga bulat positif. Jadi maksud dari soal ini adalah ini disediakan kalimat matematika terbuka. Ya, yang benar atau salahnya belum tahu. Jadi 30 dibagi A itu hasilnya bulat positif, apabila A-nya juga bulat positif. Itu belum tahu ya, itu benar atau salah pernyataannya. Kalimat itu. Nah, lalu disediakan dua pernyataan yang nanti kita disuruh memilih. Dari dua itu mana yang bisa digunakan untuk membantu supaya kalimat tadi bernilai benar. Nah, gitu ya. Nanti bisa satu aja yang bisa yang kita pakai itu udah cukup, atau dua-duanya harus digunakan karena kalau satu nggak cukup, atau barangkali mungkin dua-duanya malah nggak bisa digunakan semuanya. Sekarang coba kita selesaikan ya. Nah, dari pernyataan yang nomor satu. Pernyataan nomor satu ini nilai A-nya itu lebih besar dari 1 ya. Oke, lebih besar dari 1. Berarti kan di sini nggak ada ketentuan bulat positif ya. Pernyataan yang pertama ini loh. Berarti bisa dong nilainya berarti A itu 1, 2 gitu kan, 3, 4 dan seterusnya. Bahkan dia bisa koma, 1,5 atau 2,5 dan seterusnya ya, karena pernyataan satu nggak ada keterangan dia bulat gitu. Berarti coba kita tes ya, kalau nilai A-nya itu ini ya, nanti benar nggak bahwa hasilnya itu selalu bulat. Pertama, 30 kita bagikan dengan 1, pasti ya, nggak usah dihitung. 30 bagi 2 berapa? Ya, bulat juga ya, hasilnya 15. Dibagi 3 juga demikian, tapi 4 enggak. 4 enggak, oh enggak masalah kalau itu ya. Tapi karena di sini kan A-nya harus bulat positif. Harus bulat positif ya. Nah, tapi ini coba kita bagi. 30 kita bagi dengan 1,5 gitu kan. Kita keluar dari sini. Nah, A-nya kan tadi bilangnya bernilai bulat positif apabila A-nya bulat positif. Coba kita bagi dengan A-nya tidak bulat positif. Hasilnya bulat enggak? Berapa hasilnya? 20. Ternyata bulat juga hasilnya. Berarti salah dong pernyataannya pertama ini. Ya kan? Ini belum bisa membantu. Kenapa? Kalimat pertamanya A-nya harus bulat. Padahal kita bagi dengan 1,5 pecahan. Itu hasilnya juga bulat. Jadi nggak harus bulat nilai A-nya untuk menghasilkan hasilnya itu bulat. Jadi pernyataan satu salah. Terus yang kedua, ya salah ya. Yang kedua, A adalah bilangan bulat positif kurang dari 6. Berarti berapa aja? Kurang dari 6, 1, ya 2, 3, 4, 5. 5 ya, oke. Di sini disebutkan bilangan bulat positif kurang dari 6, berarti nggak boleh pecahan. Nah, ini juga sama nih, kita coba satu-satu gitu. Kita coba satu. 30 bagi 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa gitu kan. 4 bisa. Bisa nggak 4? 30 dibagi 4. Berapa tuh hasilnya? Bulat nggak? Enggak kan? 7,5. Berarti artinya apa? Pernyataan 2 pun juga tidak bisa untuk membantu menyelesaikan kalimat terbuka ini. Artinya apa? Berarti dua pernyataan ini belum cukup. Jawaban yang tepat adalah yang E. Gitu ya, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Ini contoh yang kedua ya. Bila Nabila menjual K per 100 dari tanahnya untuk naik haji, berapakah nilai K-nya? Nah, kalimat ini kalau ditulis jadinya K per 100 dikalikan dengan luas tanahnya.
ya. Yang ditanyakan di soalnya adalah berapakah nilai K tersebut. Bisa nggak kita menyelesaikan soal ini? Belum bisa ya, karena ada dua variabel. K-nya sendiri ditanya, sementara luas tanahnya juga belum diketahui. Gitu. Kalaupun diketahui, bisa nggak untuk menentukan K? Nggak bisa, karena nilainya di sini juga harus diketahui. Oke, sekarang ada dua pernyataan juga. Kita cek satu-satu ya. Bisa nggak digunakan untuk membantu menjawab soal ini? Ternyata di pernyataan pertama disebutkan Nabila menjual 25% dari tanahnya. 25% dari tanahnya. Berarti 25 per 100 gitu kan. Sementara tadi di soal dikatakan yang dijual itu adalah berapa? K per 100. K per 100. Berarti dari pernyataan satu ini bisa nggak kita tentukan K-nya berapa? Berapa? 25? Iya betul. Berarti nilai K-nya adalah 25. Ini adalah nilai K-nya. Berarti dengan pernyataan pertama bisa dong kita menentukan nilai K. Berarti benar nih pernyataan yang pertama. Oke. Sekarang yang kedua. Total luas tanah Nabilanya 10 hektar. Tanpa disebutkan yang dijual berapa. Berarti K-nya tetap per 100 dikalikan dengan luasannya berapa? 10 hektar. Berapa nih nilainya? Bisakah kalian menentukan nilai K-nya hanya dengan kalimat ini? Oke, jadi yang pernyataan kedua itu tidak bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Jadi jawabannya hanya pernyataan yang pertama. Jadi yang mana? Yang A jawabannya ya. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan dua saja tidak cukup.